welcome to Origin Back to the Roots dengan gue Septias Herson Sejati. Dan gue Iqbal Fauji. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang menurut gue sangat spesial. Sangat-sangat spesial. Siapa dia, Kak Sep? Dia adalah Kak Dery Febogi. Dan Kak Dery Febogi ini adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung. Tepuk tangan dulu buat Kak Ogi. Jadi gimana nih Kak Ogi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini kan nama channel kita Origin tuh Kak. Iya. Jadi mungkin belum afdol kalau kita belum ngebahas sedikit originnya tentang Kak Ogi. Jadi mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, mungkin latar belakang pendidikan atau kita kenalan sedikit lah dengan Kak Ogi. Background singkat lah Iya. bisa dibilang. Background singkat ya. Oke. Perkenalkan nama gue Dery Febogi. Gue lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Ya. Kalau di sini sih gue diundangnya dalam rangka apa nih, gue juga bingung nih. Ya, jadi kita Ya. bakal bahas-bahas tentang seputaran nggak jauh-jauh dari pengusaha muda sih Kak. Dan lebih fokusinnya ini kan lagi pasca Covid nih, bukan pasca sih, masih berjalan. Tapi kan kita udah masuk ke era new normal nih, dan itu kan juga masih abu-abu lah. Apalagi di mata kita yang bisa dibilang sepak terjang di dunia usahanya mungkin nggak selancar atau sebesar Kak Ogi nih. Dan menurut gue sih sekarang pemuda-pemuda itu lagi pada kebingungan nih. Gue harus apa? Iya nih Kak, jadi kan sebagai ketua himpunan pengusaha muda, mungkin kan Kak Ogi banyak tips atau banyak yang bisa dibagikan lah. Benar. Pada audiens dari Origin sendiri. Jadi mungkin nih Kak, kalau boleh nanya nih, Kak Ogi sendiri itu bergerak di bidang usaha apa aja sih Kak? Sebagai ketua umum. Iya, dibagiin dong Kak. Ya. Nah, oke, kalau gue sendiri sih dari awal mulai usaha ya, ada beberapa bidang yang gue gelutin. Yang pertama fokus gue di pertanian, mulai dari alat-alat pertanian, pestisida, pupuk dan lain-lain. Memang agak ngebelot jauh nih dari gelarnya sarjana hukum ya. Terus yang kedua ada IT juga, gitu, IT. Yang ketiga ada di bidang jasa, barbershop ya, buat awalnya iseng sih, buat jalin silaturahmi sama kawan-kawan SMA dulunya, bikin barbershop nih gitu kan. Terus sekarang lagi mau coba merambah dunia food and beverage nih. Makin melebarkan sayap berarti. Iya nih, bukan kaleng-kaleng Bang. Kalau kaleng-kaleng mah nggak jadi ketua HIPMI. Benar, ketua umum. Predikat. Kak, jadi balik lagi nih sedikit tentang yang lo bilang tadi, kalau sebenarnya usaha lo itu nggak sesuai dengan gelar sarjana lo kan, lo SA tapi banyak bidangnya. Menurut lo gimana sih Kak pandangan tentang pengusaha-pengusaha muda atau bahkan alumni fresh graduate deh yang menjalani usaha di luar bidang perkuliahannya? Ya oke. Kalau menurut gue gini ya, simple sih. Kalau gua sih dulu yang penting tuh jiwanya dulu ya. Jiwanya sebenarnya kita tuh mau jadi apa, karena mungkin dulu lingkungan gua banyak pengusaha dulu. Agak lucu juga sih dibilang apa ya, motivasi gua jadi pengusaha tuh salah satunya biar bangun siang. Biar bisa bangun siang gitu, karena kita kan bebas gitu, semua waktu kita yang atur ya kan. Cuma kalau pengusaha ini gue bilang kenapa gua sendiri akhirnya memutuskan untuk terjun ke bisnis pertanian, karena gue lihat peluang di pertanian ini cukup besar. Nah, dari mulai potensi pertanian kita nggak cuma di Bandar Lampung ya, di Indonesia kan cukup besar. Bahkan dulu kita pernah swasembada pangan ya, khususnya di padi ya, beras. Gue lihat kenapa gue tertarik ke pertanian. Yang pertama, salah satunya sih bokap juga ya. Bokap tuh kebetulan insinyur pertanian. Dulu gue dari kecil tinggalnya di kebun. Ya, tinggalnya Pernah di berarti ya, kau ya. setengah hidup gue di kebun. Ya. Jadi like father like son gitu. Ya itu sih. Terus gue lihat lagi pertanian ini belum banyak orang yang terjun langsung ke bisnis pertanian sih gue lihat gitu, karena yang selama gue lihat ini ya, masih banyak orang tuh fokus ke infrastruktur ya kan, terus perdagangan dan lain-lain. Sementara gue lihat potensi di pertanian ini cukup besar gitu loh. Sempet BUMN kita juga gue lihat kan yang besar rata-rata adalah perkebunan juga kan.
kayak di Lampung sendiri ada PTPN 7 ya kan. Terus di Palembang mungkin ada beberapa dari perusahaan Raja Wali, Mitra Ogan dan lain, itu kan semuanya perkebunan kan gitu loh. Sementara kan pertanian ini cakupannya luas kan. Pupuk kita bisa jual, obat pestisida bisa kita jual, barang bahkan jasanya pun kita bisa jual di situ gitu loh. Nah, jadi gue coba sesuatu yang memang ya di luar konteks pendidikan gue, tapi gue punya guru yang bisa gue tanya setiap saat gitu kan. Sebenarnya kan ironis sebenarnya ya malah kalau dia sebenarnya karena pertanian itu kan berhubungan sama kebutuhan pokok, malah nggak ada yang melirik ibaratnya gitu kan. Ya, kalau dibilang nggak ada yang lirik sih nggak juga ya, mungkin nggak banyak lah ya, peminatnya kurang banyak gitu sih, karena memang bergerak di bidang pertanian ini susah gampang sih gitu loh, karena memang bisa dibilang awal-awal gue masuk ke bisnis pertanian nih bisa dibilang ya pemainnya itu aja gitu. Akhirnya gesernya tuh susah ya. Nah, dibilang ngegeser enggak lah, kita kan bagi-bagi ya kan. Rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur gitu kan. Karena baku hantam aja sih balik usaha. Iya. Kalau menurut gue sih gitu sih. Jadi pendidikan ini penting gitu loh. Gue nggak bilang pendidikan nggak penting. Pendidikan kita ini penting gitu loh. Bahkan sarjana hukum pun akhirnya terpakai di dunia bisnis, karena kan segala macam bentuk kontrak, legal dan lain-lain kan harus kita pelajarin juga gitu kan. Karena kan bisnisnya nggak melulu tentang untung rugi gitu kan. Nah Kak, kita sedikit flashback ke 5 bulan terakhir deh. Kan pasti seluruh dunia ini juga merasakan dampak dari yang namanya COVID-19. Sedangkan kalau kita mau boleh tanya ke Kak Ogi sendiri, dari sekian banyak bidang usaha Kak Ogi itu ikut terkena dampak juga gak sih Kak? Ya hampir semua sih, hampir semua kena, khususnya di bidang jasa kayak barbershop yang dulu mungkin rasio kita sehari bisa 30-50 kepala per harinya. Semenjak ada pandemi ini ya omset kita menurun drastis, hampir 97%. Wah, itu sehari mungkin cuma masuk 3 orang, 2 orang gitu. Dan kalau di bidang-bidang lain tentu juga berpengaruh besar gitu, kayak misalnya di bidang pertanian ya. Akhirnya kan fokus pemerintah akhirnya nggak ada di situ gitu loh kan. Akhirnya semua anggaran dianggarkan untuk kesehatan gitu kan. Jadi pandemi ini memang menurut gua cobaan besar sih buat pengusaha, karena akhirnya bukan cuma pengusaha kecil, bahkan pengusaha-pengusaha raksasa pun akhirnya harus bertahan. Gimana caranya mereka nggak tutup gitu kan. Iya, karena memang banyak yang tumbang juga ya Kak. Iya benar. Pasti lo lebih tahu lah mungkin dari lingkungan lo juga mungkin karena pengusaha-pengusaha banyak tuh Bang yang emang akhirnya tumbang. Kalau tumbang mungkin ada beberapa ya, cuma kalau dibilang akhirnya tidak sebaik sebelumnya ya gitu loh, jauh ya. Berarti sekarang fokusnya lebih ke bertahan daripada ya sekarang di saat pandemi ini fokus kita udah bukan cari untung lagi, gimana caranya kita bisa bertahan ngelewatin pandemi ini gitu loh. Benar. Jadi gimana tuh Kak Ogi sendiri sebagai owner contohnya barbershop deh, ngelihat pegawai Kak Ogi, sedangkan kan income kita pasti terpotong banyak tuh ya, 97% bahkan omsetnya. Jadi mensiasatinya gimana tuh kemarin? Kalau gua sih sebenarnya dari awal mensiasatinya dari awal gua buka barber tuh memang selalu gua sisihin ya, jadi dari dividen bersih, dari keuntungan bersih itu selalu gua sisihin untuk dana tidak terduga kan. Jadi pada akhirnya ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, sebisa mungkin kewajiban kita sama karyawan ini nggak kita tunda gitu loh, jadi memang harus kita beresin gitu sih. Tapi itu benang merah banget sih kalau sebagai pengusaha, dana tak terduga. Dana tak terduga ya, emang berguna banget sih. Kenapa ketika gua putuskan untuk menyisihkan sebagian penghasilan itu, karena memang ya gimana ya, gue kalau dibilang udah tua sih, bilang gue nggak ngerasa tua juga ya, cuma masa-masa ketika kita lagi seneng-seneng yang ngabisin duit ya udah gue lewatin gitu loh. Dan akhirnya gue pun ngerasain gitu kan, ternyata uang ini susah datangnya gampang perginya gitu kan. Memang jadi kita sebagai pengusaha kita harus pikirin itu sih gitu. Jadi nggak selamanya kita sebagai pengusaha kan pendapatan kita kan tergantung diri kita sendiri nih, dan tergantung keadaan. Akhirnya kita harus siapin juga kan, mulai dari hal-hal tidak terduga seperti ini sampai hari tuanya nanti gitu kan. Berbeda kalau kita
jadi karyawan, jadi ASN dan lain kan gaji kita kan jelas tetap kan gitu, ada dalam kondisi apapun akhirnya tetap begitu gitu kan. Jadi ya kalau gue sih sebagai pengusaha ya itu deh, pinter-pinter mempersiapkan diri aja deh gitu loh, karena nggak selamanya usaha ini bagus dan nggak selamanya hidupnya ada di atas gitu kan. Benar sekali. Dan lo termasuk yang udah membaca situasi bakal seperti ini atau lo termasuk yang kaget juga bang? Kalau gua sih jujur termasuk yang kaget ya, karena gua sama sekali nggak mengharapkan keadaan seperti ini Tapi gitu loh. nggak ada yang prediksi juga sih. Iya, coba kan ada yang semenjak tahu nih Wuhan rame yang corona udah sempat. banyak nih berprediksi. Ya. Bahkan ada yang udah ngebaca, wih kayaknya masker bakal laku nih. Sampai Iya, dulu benar-benar. susah banget kan kita dapetin masker. Kalau gua sih dari awal mungkin dari gua dengar berita di Cina mungkin awalnya gua sih masih santai-santai aja ya, masih Iya. santai aja. Jauh-jauh. Jauh kayaknya jauh-jauh nih. Gua yakin kan ya pemerintah juga pasti punya solusi kan untuk Iya, betul gimana sekali. caranya mencegah pandemi ini masuk ke Indonesia kan gitu loh. Tapi ya namanya ini ya cobaan nih, nggak ada yang tahu ya akhirnya. Namanya takdir. Akhirnya memang ya untungnya sih memang ada itu tadi, ada segala sesuatu yang sudah gue persiapkan, tapi memang sebenarnya untuk keadaan seperti ini tapi kan kita nggak tahu bentuknya seperti iya. apa gitu kan. Dan sepanjang apapun kita Iya, bingung. benar. Bahkan sampai sekarang pun yang katanya udah new normal nih. Tapi kan sebenarnya kalau di mata gue sendiri masih kurang jelas sih. Karena kalau bicara orang-orang yang terjangkit virus ini sendiri pun kan selalu bertambah tuh. Kak. Bahkan belum berkurang, tetap bertambah terus. Jadi kalau pendapat Kogi, efektif gak sih sebenarnya kita cepet-cepet berubah jadi new normal? Kalau gua sih ngelihat sebenarnya dari segi ekonominya ya, gua lihat memang new normal ini memang apa ya, gua bilang memang Mau nggak mau mau gitu. nggak mau ya akhirnya Udah harus banyak yang bilang, karena kecekek ibaratnya. bisa dibilang kita kan tinggal di rumah aja kan nggak gratis kan. Benar, Listrik kita bayar ya kan, makan kita masih, walaupun masak sendiri kan tetap kita belanja juga gitu kan. Minimal internet lah banyak. Iya bener Bal, ya kan buka IG aja kan gak gratis Iya, gitu bener kan. sekali. Ya gua lihat sih memang akhirnya memang semua ini harus dilakukan gitu kan, karena memang akhirnya gua sempat bercanda sama teman-teman yang lain ya, ketika pandemi ini berlangsung kita udah berbulan-bulan di rumah nggak kerja, nggak cari penghasilan lah, intinya pasrah aja. Akhirnya gue bilang nih, kita lama-lama bukan mati karena pandemi nih, mati karena kelaparan gitu kan. Dan next nih, menurut Kak Ogi nih, sebagai pengusaha ngelihatnya kira-kira bakal apa nih usaha yang bakal berkembang di new normal ini? Kalau Kak Ogi udah mempersiapkan strategi-strategi tertentu? iya, kalau gua sih dari awal pandemi ya, gua lihat kan peluang paling besar ini pastinya di bidang kesehatan kan ya. Bidang kesehatan. Bidang satu. kesehatan. Yang kedua pastinya pangan, mulai beras dan sembako ya. Kalau gua sih kebetulan kemarin memang sebelum pandemi ya, gua nggak tahu lah ini memang ditakdirkan seperti itu atau enggak, ketika beberapa bulan sebelum pandemi gua sempet buka pabrik beras dulu di Metro gitu kan. Cuan. Gitu. Kalau gue lihat sih peluangnya itu satu, pertama mungkin kesehatan ya, mulai dari masker, kan sekarang kan banyak nih masker non medis kan ya kan yang dijual bahkan di pinggir-pinggir jalan. Yang kedua itu tadi pangan, karena pangan ini kan dalam kondisi apapun pasti dibutuhkan kan, mulai dari beras dan lain-lain kan. Terus food and beverage juga harusnya bisa berkembang dengan strategi-strategi tertentu lah gitu kan. Jadi misalnya kita nggak bisa buka toko, tapi kan kita bisa lewat iya online ya. Oke, hampir disebut nih. Kira iklan. Gitu. Terus kemarin sih HIPMI mulai dari cabang sampai ke pusat memang sudah melakukan survei dan mungkin penelitian dari beberapa ahli. Memang ada beberapa sektor bisnis yang mungkin berkembang di saat pandemi itu ya, salah satunya itu ya, paling besar sih memang kesehatan ya gitu kan. Tapi kan mungkin nggak semua orang bisa terjun langsung ke situ kan. Iya. Kan kedua pangan, kalau gue sih lebih tertarik ke pangan sih. Kenapa? Karena kebetulan Kebetulan dari duluan ya beneran soal. Tapi bukan bermaksud untuk nimbun kan? Enggak gitu. Iya nih Kak, tapi kalau dari sudut pandang Kak Ogi selaku ketua HIPMI sendiri deh,
Kalau untuk yang apa HIPMI bakal ada gerakan-gerakan untuk para anggotanya nih untuk menyikapi new normal. Nah, sementara ini kalau dari HIPMI kita masih cooling down dalam arti kan biasa kan kita kumpul rame-rame kan diskusi soal bisnis kita, usaha kita masing-masing kan perlu apa, kurangnya apa, ada peluang di mana kan. Mungkin kemarin sih gua ngobrol sama kawan-kawan di HIPMI, akhirnya kita fokus untuk kasih bantuan dulu deh akhirnya ke memang yang membutuhkan ya, pengusaha-pengusaha bisa dibilang kecil lah ya, yang memang pengaruhnya besar ketika ada pandemi ini gitu loh. Kalau strategi sementara ini kawan-kawan semua strateginya pasti bertahan dulu buat ngelewatin pandemi ini ya. Kalau rencana HIPMI ke depannya mungkin nanti ya dengan adanya protokol new normal ini ya kita coba mulai bangkit lagi deh, mulai dari mungkin kita bikin pameran lagi ya kan, dari mulai brand-brand kawan-kawan kan, mulai dari makanan terus aksesoris dan lain-lain kita coba naikin lagi deh, kita coba bantu branding lagi gimana caranya orang mau belanja tapi nggak perlu datang misalnya kan gitu. Ya, pokoknya disesuaikan lah, iya yang penting sekarang nih yang penting bertahan. Ya bedanya pengusaha tuh udah jauh mikirnya, udah sampai ke branding segala macam tuh udah dipikirin gitu. Kalau kita yang penting ada barang jual-jual kan. Yang penting kita mah hidup aja gitu. Yang penting besok makan. Nah, back to the roots lagi nih Kak. Jadi tadi kan udah sedikit bicara tentang apa yang akan dilakukan HIPMI Bandar Lampung. Sekarang yang dari pribadi Kak Ogi sendiri apa nih yang akan selanjutnya pergerakan Kak Ogi? Ya itu tadi ya, gue sih sempat singgung di awal tadi, gue bilang gue lagi mau coba ke arah food and beverage ya, terutama sih kafe sih gue lagi pengen coba. Gue lihat peluang ya, gue lihat sih dari teman-teman HIPMI ya, gue lihat anak-anak mudanya banyak banget yang sukses ya, bisa dibilang sukses lah gitu, berhasil membesarkan brand sendiri ya, brand-brand lokal ya. Gue lihat ada peluang lah, gantian deh gitu, gue yang belajar sama mereka nih gitu loh. Kebetulan ada beberapa bidang yang memang nggak gue bisa dibilang belum gue kuasain lah gitu kan. Akhirnya kita kan hidup kan belajar terus kan, apalagi di dunia usaha kan, nggak bisa makin kita ngerasa kita kurang makin banyak kita belajar gitu kan. Berarti memang di HIPMI sedinamis itu ya kalau siapa dengan siapa boleh belajar. Oh iya dong, jelas. Nggak ada batasan-batasan. Nggak ada, bukan berarti gua jadi ketum terus gue paling pinter, paling nggak juga gitu kan. Nah, pasti kan semua orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya bidang-bidang yang mereka kuasai masing-masing. Akhirnya semua ahli dalam bidangnya sendiri-sendiri gitu. Iya, dan Kak kalau nggak salah Asep tuh pernah dengar sekarang udah bukan zamannya baku hantam lagi, udah zamannya kolaborasi. Itu udah mulai kerasa kan ya kalau ya iya jelas tuh, kita nih di dunia usaha nih pasti butuh partner ya, gue bilang gitu sih gitu. Makin banyak partner kita, makin banyak teman kita, makin besar usaha kita gitu loh. Jadi kalau kita mau besar memang kita harus jalan rame-rame gitu kan. Kalau kita jalan sendirian akhirnya ya ini pendapat gue pribadi ya, gue ngerasa gue sudah coba beberapa usaha yang gue jalanin sendiri dan beberapa usaha yang gue berpartner dengan teman-teman gue, ternyata memang hasilnya kalau dari gue sendiri hasilnya yang gue berpartner dengan teman-teman gue justru akhirnya malah lebih besar gitu. Karena memang dulu mungkin gue ada pikiran nih kalau gue jalanin sendiri nanti gue dapat lebih gede nih, ternyata nggak juga gitu kan. Ternyata memang akhirnya partner ini saling melengkapi gitu loh, saling ketika kita bingung harus apa, akhirnya solusinya ada di dia gitu kan. Jadi memang menurut gue dunia usaha ini butuh partnership sih, butuh jaringan yang luas lah. Itulah kenapa akhirnya gue mau terjun ke HIPMI gitu kan, karena memang salah satu yang paling penting di dalam dunia usaha ini relasi gitu. Makin besar, makin banyak relasi kita, kemungkinan kita untuk membesarkan usaha kita makin besar gitu loh. Jadi itu kan berarti menyinggung salah satu bisa dibilang fungsi HIPMI ya. Iya, fungsi benar. HIPMI untuk anggotanya nih. Jadi mungkin bisa kau jelaskan paparin lebih lanjut deh sebagai ketua HIPMI buat orang-orang yang mungkin tertarik nih sebenarnya untuk ikut pengusaha muda. Kira-kira apa aja sih ini manfaat kalau misalnya kita udah tergabung dalam HIPMI Kota Bandar Lampung? Iya, gini deh. Kalau misal gue jelasin dulu ya, HIPMI ini kan himpunan ya, kita berhimpun ini tujuannya membangun relasi tadi kan, memperluas jaringan dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau keuntungan secara materi masuk ke HIPMI ini hampir nggak ada lah gitu loh, karena
kalau mau cari uang di HIPMI ya bukan tempatnya gitu kan. Tapi kalau mau cari teman, mau cari saudara, mau cari relasi di HIPMI, ya ini tempatnya gitu loh. Dan akhirnya dengan relasi yang makin banyak yang kita dapat, jaringan yang makin luas yang kita dapat, akhirnya materi itu datang sendiri gitu kan. Otomatis. Lagian juga kan kalau usaha kan perlu sharing-sharing. Iya Ini. benar. Kalau menurut gue sih tempat yang tepat. Ya itu gue bilang tadi kan semua orang nih ahli di bidangnya masing-masing gitu kan. Iya, karena jadi kalau misalnya gua nih pengen tahu gimana ya cara impor ekspor, mungkin bisa itu Bang ya kita cari Iya tahu. pasti dong, kita cari tahu kan mungkin ada beberapa anggota yang memang bisnisnya sudah ekspor atau ada bisnisnya impor, akhirnya kan kita bisa bertanya gitu kan. Kalau di HIPMI sendiri gue lihat ya kawan-kawan, kalau mungkin yang di dunia usaha atau bidang usahanya sama, mereka ngelihat kawan-kawan di HIPMI ini udah bukan sebagai kompetitor lagi gitu loh. Jadi akhirnya mereka pun mau berbagi gitu kan, karena kita semua berteman, kita semua bersaudara, akhirnya kompetitor tuh nggak ada lagi gitu di dalam HIPMI gitu kan. Gue juga sering dengar quotes bisnis tanpa kompetitor itu kayak agak kurang gimana gitu, nggak sehat berarti bisnisnya. Iya. Ini Kak agak balik lagi nih pertanyaan gua. Jadi kira-kira Kak Ogi ini udah menjalankan usaha berapa lama sih? Gua pertama kali mulai usaha itu 2013. Nah, dari 2013 sampai 2020 ini menurut Kak Ogi di Bandar Lampung paling enak kalau mau usaha nih untuk anak-anak muda yang mungkin dengerin podcast ini, itu usaha apa Kak? Kalau Bandar Lampung gue lihat sih memang dari 2013 sampai sekarang ya. Gue sih selalu ngelihat yang paling berkembang sekarang ini kafe sih deh, food and beverage ya gue bilang. Kenapa gue bilang kayaknya semua yang hits di Jakarta dan sekitarnya akhirnya di copy ke Bandar Lampung pun akhirnya berhasil gitu kan. Akhirnya muncul kafe-kafe baru ya kan, yang ya gue lihat ya orang-orang Bandar Lampung ini butuh hiburan lah gitu kan ya kan. Iya, kalau di sudut pandang gua pun perkembangan F&B cafe itu cepet banget. Cepet banget iya. Bahkan hampir di Pahoman ini sendiri aja udah banyak banget gitu loh. Jadi Kak, balik lagi nih soal usaha yang di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung sendiri kan kita bisa lihat kayak, kalau pandangan gua pribadi, mungkin Iqbal juga sepaham pasti sama gua, kalau kita masyarakat Bandar Lampung apalagi anak mudanya itu terlalu suka ngikutin apa yang lagi hit saat ini gitu kan. Contohnya yang di luar usaha aja sepedaan, semua lagi sepedahan nih. Nanti lagi musimnya kopi, musimnya susu kan dulu sempet Marah. susu gitu, sekarang kopi. Jus juga. Jus juga sempet. Kalau menurut pandangan Kak Ogi dari segi pengusaha, itu tuh hal yang wajar-wajar aja, apa itu suatu kesalahan sih Kak? Kalau gue sih ngelihatnya bisa dibilang wajar ya. Kenapa gue bilang wajar? Kalau dari pendapat gue sendiri, kenapa kita berani ngikutin segala sesuatu yang lagi hits nih di sana terus kita bawa ke sini, karena gue lihat sih di situ memang mungkin ada beberapa kesalahan yang dibuat ya, tapi gue lihatnya itu tipikal orang yang berani lihat peluang gitu, ya kan, orang yang berhasil ngelihat peluang, oh ini bisa nih, cuma tinggal gimana caranya kemasannya, terus gimana caranya mempertahankan ketika nantinya ada produk-produk baru yang lebih menarik gitu kan. Kalau gue sih lebih ngelihatnya itu sih, mereka pintar ngelihat peluang sih gitu kan. Tapi fair-fair aja sebenarnya. Fair-fair aja gitu, karena akhirnya kan kayak misalnya sepedahan nih gitu kan, kalau kita cuma ikut tren sepedahannya doang ya kan, ikut beli sepedanya, ikut sepedahan terus nanti udah selesai udah gitu kan, gua rasa itu justru yang salah gitu. Tapi ketika kita lihat ini orang lagi banyak sepedahan nih gini, kita beli sepedanya juga, kita ikut sepedahan, tapi kenapa nggak kita buka bengkel sepedanya ya kan, kita jual spare part sepedanya, itu sih oke sih gitu loh kan. Akhirnya kan hobi yang dapat duit gitu kan. Benar. Udah beda emang mindsetnya. Iya, kita ngobrol tuh langsung dapat banyak wawasan ya. Gue kalau sepedaan ya yang gue incer ngontennya Astagfirullahaladzim Bang. Nggak boleh gitu, buat kesehatan pasti. By the way gue gak sepedaan ya. Gue juga ada sih sepeda, tapi mager aja gitu. Gue juga ada sih sepeda motor tapi lebih enak ya Bang. lebih enak tinggal gas doang. Olahraga tangan. Ini Kak, jadi mungkin itu sih Kak yang bakal yang kita tanya-tanya nih, kita pengen tahu dari mungkin
pandangan Kak Ogi tentang pengusaha di Bandar Lampung atau bahkan untuk menyikapi new normal ini. Jadi kalau dari gua sih mungkin cukup, itu udah cukup banget, bahkan gua udah dapat banyak banget dari obrolan kita yang bisa dibilang relatif singkat ini. Coba kalau dari lo gimana nih Bal? Kalau gue sih masih ada satu lagi sih yang kepo. Oke. Kayak wejangan gitu lah, biar orang-orang yang baru memulai usaha itu nggak takut gitu, nggak takut rugi atau apa. Ada tips and triknya atau gimana ya? Kalau tips and triknya Untuk memulai sebuah usaha. Kalau gua sih ya, gua nggak ngerasa gua sudah paham semua bisnis ya. Bahkan gua dulu sempet juga lah ngalamin jatuh bangunnya di dunia usaha ya. Kalau gua sih yang penting dari awal tuh kita bangun niat dulu, bangun semangat kita untuk jadi pengusaha dulu gitu kan. Ketika 98 kondisi krisis moneter kemarin, itu satu-satunya usaha yang bertahan adalah UMKM gitu kan. Nah, kenapa gua ajak kawan-kawan semua untuk jadi pengusaha, karena di sinilah perannya HIPMI ya, gua kita munculin pengusaha-pengusaha muda baru ya kan, kita bantu kawan-kawan untuk mulai usahanya. Salah satunya adalah itu gue bilang bangun semangat dulu gitu loh, karena pengusaha ini bisa dapat penghasilan yang tak terhingga gitu kan. Kenapa gue bilang tak terhingga? Pendapatan kita tergantung seberapa besar usaha kita gitu kan. Makin besar kita berusaha, makin besar pendapatan kita gitu kan. Jadi akhirnya mimpi kita pun jadi besar gitu kan. Dan usaha ini jenjangnya pun akhirnya tergantung diri kita sendiri gitu loh. Beda kalau kita ada di pemerintahan misalnya, akhirnya kan memang tahapan-tahapan yang harus dilewati kan memang sudah tersusun gitu kan, memang harus dilewati. Tapi ketika terjun di dunia usaha sendiri, akhirnya apa yang membangun semangat kita itu ya mimpi kita sendiri gitu loh kan. Semua yang kita inginkan akhirnya kita kejar dengan usaha kita sendiri. Meledak benar, Hancur benar. Kalau di usaha kayak gitu. Ya, ini kebetulan kemarin HIPMI juga kita coba bantu beberapa UMKM di Bandar Lampung ya. Kemarin kita audiensi dengan Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Kemarin kita bantu mereka audiensi terkait pembentukan apa ya? Rancangan kota industri kalau nggak salah. Itu kemarin kita ajuin 3 poin penting sih untuk membantu UMKM di Bandar Lampung khususnya ya. Yang pertama itu dari HIPMI mengajukan adalah setiap warung waralaba, ya kita tahu semua ya warung waralaba ini kan pengaruhnya ke warung-warung kecil yang ada di sekitar sini kan. Dan akhirnya kita ajukan ke Komisi 2 kalau misalnya setiap warung waralaba ini diwajibkan memberi space 20-30% space di dalam warung waralabanya untuk produk lokal secara gratis gitu loh. Yang kedua, kita tekankan juga untuk akses permodalan yang mudah gitu loh. Jadi kawan-kawan yang mau mulai usaha tapi terbentur masalah permodalan, kita minta dorong langsung dari pemerintahan, mulai dari dewan sampai ke pemerintah Kota Bandar Lampung gitu. Gitu sih. Luar biasa ya Bang. Jadi udah harusnya sekarang udah jangan takut lagi dari jadi pengusaha gitu kan. Udah banyak penopangnya. Udah banyak penopangnya. Kalau dulu sebelum udah HIPMI kayak mana berarti orangnya? Iya. Pada sendiri. Enggak sih, gua nggak bilang sebelum ada HIPMI nggak ada yang memperjuangkan itu, pasti ada lah. Cuma kan karena gua sendiri terjunnya di HIPMI, jadi yang gua tahu adalah proses di HIPMI sendiri gitu loh. Kalau gue yakin di luar HIPMI pasti banyak organisasi lain, banyak ke perkumpulan lain yang pasti memperjuangkan itu juga gitu kan. Cuman kan nggak yang transparan HIPMI gitu kan, yang nggak jelas. Ini pertanyaan agak menjebak nih. Gue nggak bilang nggak transparan itu ya maksud gue. Tugasnya HIPMI itu sangat jelas itu loh. Oh iya, kalau memang tugasnya HIPMI sebagai penopang itu kan kita semakin banyak pengusaha baru di Bandar Lampung kan semakin berkembang juga perekonomian di Kota Bandar Lampung kan. Jadi makin tertarik jadi pengusaha sudah. Kalau gue sih kebetulan udah masuk HIPMI. Gue pengen pengusahanya tuh yang susah sih sebenarnya. Dan kita kemarin juga ada satu poin lagi sih, kebetulan gua sih rasa sih sebentar lagi kalau nggak salah mungkin
perdanya disahin ya. Satu lagi poin yang paling penting tuh yang selalu jadi masalah buat pengusaha-pengusaha baru itu masalah perizinan sih. Nah, kemarin kita ajuin juga ke Komisi 2 gimana caranya. Yang pertama tadi setiap warung waralaba memberikan space hampir maksimal 30% untuk produk lokal Bandar Lampung. Yang kedua akses permodalan yang mudah, yang ketiga itu tadi perizinan. Jadi nggak perlu ribet lagi mau bikin HIPMI. Iya, jadi kita minta kemarin ke pemerintah Kota Bandar Lampung gimana caranya pengusaha-pengusaha baru yang baru mau mulai usahanya ini ya kan administrasinya dibedakan dengan pengusaha-pengusaha yang memang sudah besar gitu kan. Karena kenapa fokus gua ke situ, karena akhirnya orang yang mau buka pabrik bakso sama orang yang mau buka warung bakso perizinannya sama. Kan nggak fair dong mereka kan. Mereka yang mau buka pabrik kan modalnya lebih besar, sementara mereka yang mau buka warung bakso pasti modalnya lebih kecil dong gitu kan. Nah, itu yang gua minta dipermudah dan dibedakan gitu loh. Akhirnya mereka harus lihat ya ini modalnya gede, yang ini modalnya kecil gitu kan. Jadi memang harus ada perbedaan itu walaupun judulnya sama-sama bakso gitu kan. Berarti aksesnya HIPMI ini di tengah-tengah gitu kau ya. Ke pemerintah oke, ke swasta juga oke. Iya, kalau memang HIPMI ini dari zaman ke zaman memang harus berkolaborasi sama pemerintahan ya, karena memang kebijakan kan pemangku kebijakan kan ada di pemerintahan ya. Kebetulan juga beberapa senior kita, beberapa mantan ketum Kota Bandar Lampung juga udah ada yang di dewan, mulai dari Mantum Fauzan Sibron yang ada di DPRD Provinsi Lampung, Mantum Naldirinara yang sekarang ada di DPRD Kota Bandar Lampung, Mantum Dafrian Anggara juga ada di DPRD Kota Bandar Lampung. Jadi memang HIPMI ini aksesnya bisa dibilang ya dipermudah lah gitu kan, akhirnya sama mereka dibantu gitu kan. Jadi memang gue bilang ya nggak rugi dah masuk HIPMI gitu loh. Dan berarti ini juga ngebuktiin kalau misalnya HIPMI bukan cuma mikirin kesejahteraan anggotanya aja. Benar. Kan? Tapi masyarakat umum juga dipikirin dari apa yang dilakukan oleh HIPMI. Iya. Jadi gimana, tertarik kan Iqbal? Tertarik jadi pengusaha. Nggak tertarik jadi ketum HIPMI ini Bal. Ya jadi mungkin begitu aja ya obrolan kita pada hari ini bersama dengan Ketua Umum HIPMI Bandar Lampung. Jadi gimana pendapat lo nih Bal, obrolan kita malam ini? Sangat berisi dan sangat menambah wawasan sih kalau menurut gue pribadi. Jadi Kak, kalau misalnya untuk para pengusaha muda yang belum tergabung dengan HIPMI, bagaimana nih Kak kalau misalnya mau hubungin HIPMI Bandar Lampung? Iya, ini terkait dengan HIPMI Bandar Lampung sendiri ya. Untuk pendaftaran secara umum nanti ada waktunya kita buka gitu kan. Jadi memang gua nggak bikin sepanjang tahun. Kenapa? Karena biar serentak dan mudah gitu loh. Jadi nanti akan kita info bisa lewat IG-nya HIPMI Kota Bandar Lampung. Apa tuh Kak? @HIPMI_Bandar Lampung ya, dipantengin aja IG-nya. Nanti di situ ada info-info seputar HIPMI Kota Bandar Lampung, kapan mulai buka pendaftaran, apa aja syaratnya dan lain-lain bisa dilihat di IG langsung. Ya, kalau buat Instagram Kak Ogi sendiri nih? Iya. Waduh. Kalau Instagram gue sendiri sih @derifebogi ya. Jadi Kak, jadi terima kasih banyak nih udah mau main-main ke Origin, udah mau berbagi sedikit ilmunya yang gue yakin pasti masih banyak lagi yang belum kita obrolin malam ini. Jadi semoga Kak Ogi selalu sehat dan karirnya bisa terus maju, bisa kayak Sandiaga Uno ya. Amin. Karena itu mantum HIPMI juga itu. Bener tuh, mantum idola semua anggota HIPMI bisa dibilang. Jadi buat kalian semua yang nonton ini, bisa kalau mau bantu kita nih biar kita bisa survive karena udah ngelewatin corona juga nih kita. Bisa langsung aja like channel kita, bisa komen. Segitu aja dari Origin. Back to the roots.